Ada pertanyaan dari Yohana Jata, Pak, bagaimana cara pengobatannya? Jadi untuk pengetahuan teman-teman, sakit kelenjar gondok atau kelenjar tiroid kita, lokasinya di leher itu macam-macam gitu ya. Ada yang membesar saja, jadi ada pembesaran. Biasanya pasien datang tuh dengan benjolan di leher gitu ya. Dan pembesaran ini juga bisa sesuatu yang jinak atau bisa juga sesuatu yang potensial berbahaya alias ngarah ke kanker tiroid gitu ya. Itu dari sisi bentuk kelenjar tiroidnya, ada pembesaran atau tidak, ada tumor atau tidak di kelenjar tiroidnya. Yang kedua adalah pasien datang dengan gejala yang terkait perubahan fungsi dari kelenjar tiroidnya. Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin. Ya, hormon tiroksin ini sangat penting di tubuh kita untuk mengatur metabolisme. Dia sebagai pemicu ya untuk pembakaran segala macam. Jadi kalau jumlahnya pas ya metabolisme tubuh kita berlangsung dengan bagus gitu. Tapi kalau kebanyakan alias hipertiroid, produksi hormon tiroksinnya berlebihan, terjadi percepatan metabolisme. Makanya gejala-gejalanya semua jadi meningkat, detak jantung meningkat, keringat berlebih, penurunan berat badan yang cepat gitu ya. Dan sebaliknya kalau misalnya hormon tiroidnya terlalu rendah alias hipotiroid ya, jadi kebalikannya, berat badan gampang naik ya, BAB-nya jadi sembelit karena gerak khususnya melambat, pasiennya jadi lesu, bahkan depresi gitu ya. Dan banyak gejala-gejala lain yang sudah pernah saya utarakan di video-video saya tentang tiroid gitu ya. Pengobatan dari sakit tiroid tentu tergantung penyebabnya. Kalau ini ditemukan adanya kelainan jumlah hormon, entah hipertiroid, hormonnya berlebih, atau hipotiroid, hormonnya kurang, ya udah kita kasih obat yang sesuai dengan itu. Kalau hormonnya berlebih atau hipertiroid bisa diberikan obat anti tiroid. Bisa juga dipertimbangkan untuk dilakukan ablasi. Ya, ablasi itu dengan menggunakan yodium radioaktif. Atau kalau misalnya memang ada peningkatan hormon tiroid disertai dengan benjolan yang mengganggu ya, misalnya sampai menekan saluran napas atau misalnya mengganggu makan saking dia besar banget gitu ya, ya bisa juga dipertimbangkan pembedahan gitu ya. Nah sebaliknya kalau kekurangan hormon tiroid ya, paling sering itu kasusnya tuh ya memang pasiennya sebelumnya sudah pernah dilakukan operasi pengangkatan tiroid, jadi dia sudah tidak punya kelenjar sehingga harus diberikan suplementasi hormon tiroid. Kalau enggak dia mengalami gejala hipotiroid, ya udah itu nanti kita berikan tablet yang isinya L-tiroksin ya, levotiroksin. Itu adalah senyawa yang mirip dengan hormon tiroid alami di tubuh manusia. Jadi untuk menggantikan atau mensuplementasi hormon tiroid yang kurang di badannya gitu ya. Nah kalau misalnya ada benjolan apakah semuanya harus dioperasi? Tergantung. Kalau misalnya hanya ada nodul ya, apalagi nodul itu benjolan ya, benjolan abnormal, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan apalagi sudah dilakukan biopsi ya, biopsi itu mengambil sedikit sel dari benjolannya untuk diperiksa di mikroskop di patologi anatomi. Kalau ternyata benjolannya jinak ya biasanya hanya dilakukan observasi, apalagi kalau ukurannya sangat kecil gitu ya. Tapi kalau benjolannya besar, mengganggu, ada gejala-gejala menekan ke sekitar, itu bisa dipertimbangkan untuk operasi. Kalau benjolannya ternyata sangat sugestif mengarah ke kanker atau kanker tiroid gitu ya, tentu harus dilakukan pengangkatan benjolan beserta dengan kelenjar tiroidnya, dan seringkali juga dilanjutkan dengan ablasi dan juga pemberian obat. Jadi tergantung ya teman-teman ya, pengobatannya ini masuk sakit tiroidnya yang mana. Diskusikan dengan dokter yang menangani, biasanya dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dengan konsultan endokrin metabolik ya. Salam sehat. Pakai garam dok gitu ya. Jadi mungkin menganggap menggunakan garam untuk mengobati autoimun gitu ya. Iya, tentu jawabannya ini tidak tepat gitu ya. Autoimun adalah sebuah penyakit yang sangat kompleks gitu ya. Banyak hal yang menyebabkan seseorang terkena autoimun. Biasanya nih kalau bisa diperiksa genetik pasien-pasien autoimun, pasien-pasien tersebut sudah memiliki yang namanya kerentanan genetik. Ada gen-gen tertentu di tubuhnya yang membuat dia lebih mudah terkena penyakit autoimun gitu ya. Nomor dua, biasanya ada faktor lifestyle yang kurang baik. Nggak ngerti nih apakah stresnya tinggi, apakah dia terpapar radikal bebas misalnya merokok, apakah dia sering kena infeksi virus. Makanya setelah pandemi COVID kemarin, kalau orang-orang sering kena COVID itu ya resiko kena autoimunnya meningkat. Saya juga merasa nih ya dalam praktek saya setelah pandemi kemarin itu kok pasien-pasien yang autoimun tuh jadi makin banyak gitu ya. Jadi banyak faktor untuk orang bisa kena autoimun, nggak tiba-tiba apes aja gitu kena autoimun ya. Nah untuk pengobatan autoimun ya sebenarnya tergantung dari jenisnya apa. Tapi secara garis besar gampangnya adalah
Autoimun tuh sistem kekebalan tubuh berupa entah antibodi atau kompleks antigen antibodi atau juga reaksi-reaksi yang biasanya mestinya melawan kuman yang seharusnya tidak ada dalam tubuh, tapi ini kan kondisi sedang tidak ada kuman, tidak ada antigen. Nah, dia antibodinya itu malah menyerang anggota tubuh yang mesti tidak diserang ya. Contoh di pertanyaan sebelumnya saya bahas tiroid gitu ya. Tiroid itu ada yang autoimun, jadi terjadi pembesaran kelenjar tiroid karena terbentuk antibodi terhadap kelenjar tiroid yang tidak normal ya, padahal tiroidnya santai-santai aja ya, jadi ada autoimun sehingga terjadi hiperaktivitas dari kelenjar tiroid. Nah, kalau misalnya terjadinya tiroid autoimun dikasih obat anti tiroid gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk autoimun yang lain ya, contoh yang terkenal kan penyakit lupus misalnya gitu ya, SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, itu kita berikan yang namanya imunosupresan. Begitupun dengan banyak jenis autoimun yang lain, misalnya rheumatoid arthritis ya, penyakit rematik gitu ya, atau misalnya spondyloarthritis ya, sindrom Sjogren, skleroderma, banyak sekali penyakit-penyakit autoimun jenisnya itu banyak sekali, polymyositis ya, dermatomyositis gitu ya, itu semua harus melakukan pemeriksaan panel autoimun tertentu ya. Nah, kalau misalnya didiagnosis dengan penyakit-penyakit autoimun seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu biasanya diberikan imunosupresan. Imunosupresan ini biasanya kita bagi dua macam, steroid atau yang non steroid gitu ya. Yang non steroid ini biasanya kerjanya ketika diberikan tuh butuh waktu. Jadi pasien-pasien yang gejalanya sangat mengganggu, yang sangat terganggu dengan gejala-gejala autoimun tuh memang seringkali awalnya dokter meresepkan steroid ya, entah dexamethasone atau methylprednisolone, prednison gitu ya, triamcinolone. Pokoknya obat-obat golongan glukokortikoid ya yang punya efek bisa menekan efek imunitas yang berlebihan tersebut ya. Tapi kan steroid itu kalau digunakan jangka panjang efek sampingnya bisa macam-macam. Salah satunya terkena sindrom Cushing yang pernah saya bahas juga di salah satu video YouTube saya. Jadi biasanya di awal kita pakai steroid dulu untuk menekan cepat gejala autoimunnya biar pasiennya bebas gejala dulu, biar nyaman gitu ya. Lalu ketika gejala sudah mulai membaik ya, sambil diberikan imunosupresan jenis yang lain yang tanda kutip efek samping jangka panjangnya jauh lebih ringan dibandingkan steroid gitu ya, dan efektivitasnya kalau digunakan jangka panjang lebih baik untuk mengontrol aktivitas autoimunnya dibandingkan steroid. Sambil ketika obat yang kedua ini masuk, steroidnya biasanya diturunin pelan-pelan sampai mudah-mudahan bisa lepas memakai steroid. Lalu nanti tinggal satu saja obat imunosupresan, mudah-mudahan ya cuma satu ya, nggak perlu kombinasi. Ada beberapa pasien perlu kombinasi juga baru terkontrol autoimunnya. Tapi andai kata kita bisa cuma pakai satu, ya itu juga nanti pelan-pelan diturunin. Kalau gejalanya bagus diturunin lagi, dosisnya diturunin lagi gitu ya, sampai tercapai dosis terkecil yang bisa mengontrol gejala autoimunnya. Atau bahkan pada beberapa pasien yang aktivitas autoimunnya kategorinya nih ringan gitu ya, hanya dengan pola hidup sehat, seringkali hanya dengan suplementasi vitamin D gitu ya, menghindari radikal bebas ya, makan sehat, jangan merokok. Seringkali kadang-kadang penyakit autoimunnya bisa terkontrol sendiri tanpa harus menggunakan obat gitu ya. Vitamin D itu sangat penting juga bagi penderita autoimun. Banyak hampir pasti ya penderita autoimun itu butuh suplementasi vitamin D. Jadi saya juga ketemu ada beberapa orang yang autoimunnya nggak terlalu berat, hanya dengan konsumsi vitamin D hidup sehat bisa terkontrol autoimun. Yang jelas bukan pakai garam. Halo dok, nilai SGPT saya 48,6, SGOT saya 23,2, itu gimana dok dengan hasil saya seperti itu? Soalnya saya ikut medical check up di perusahaan gagal. Saya pernah membuat video ya tentang pasien hepatitis B boleh kerja apa enggak ya gitu, silahkan teman-teman cari gitu ya. Sebenarnya saya sudah jabarkan panjang lebar ya, tapi ini kan dia nggak sebut dia hepatitis B apa enggak, dia menanyakan ada kelainan dari hasil laboratorium fungsi hati ya, kesannya meningkat tapi hanya sedikit meningkat ya. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan medical check up ada hasil SGOT SGPT ya, SGOT SGPT itu adalah enzim yang ada di dalam sel-sel hati. Mestinya kadarnya di dalam darah tidak banyak. Jadi kalau misalnya dalam darah kadarnya banyak, berarti itu secara langsung menandakan terjadi kerusakan sel-sel hati atau radang biasa kita sebutnya, sehingga enzim yang mestinya di dalam sel hati tadi SGOT SGPT dia keluar meningkat kadarnya di aliran darah gitu ya. Jadi SGOT SGPT meningkat menandakan ini liver lagi ada masalah ya, tergantung derajat peningkatannya. Biasanya kita anggap meningkat signifikan atau kita mesti cari ini masalahnya signifikan di mana itu kalau angkanya lebih dari 3 kali ya, jadi 3 kali atau lebih
batas atas nilai normal. Biasanya batas atas nilai normal tuh angkanya sekitar 30-an sampai 40 ya. Ini kan udah 40-an gitu ya. Jadi sebenarnya hanya meningkat sedikit, hanya 1, sekian kali lipat gitu ya. Kalau dari pengalaman praktek saya sehari-hari menangani pasien-pasien dengan hasil medical check up seperti ini, seringkali didapatkan hasil SGT SGPT meningkat sedikit, tidak signifikan gitu ya, di bawah 3 kali lipat, disertai dengan lifestyle yang nggak bagus. Jadi sebenarnya seringkali korelasinya ke perlemakan hati. Jadi kalau misalnya medical check up sampai USG perut ya, biasanya ketemu tuh. Jadi selain SGT SGPT-nya naik, tapi ternyata di gambaran livernya terdapat perlemakan hati gitu ya. Kalau misalnya bukan kondisi hepatitis akut yang berbahaya atau hepatitis kronik yang sudah menimbulkan komplikasi, atau misalnya ini adalah seorang pasien dengan sirosis ya, atau pengerasan hati, atau mungkin kanker hati gitu, mestinya peningkatan ringan SGT SGPT ini mestinya tidak mengganggu pekerjaan mestinya ya. Jadi bahkan ada beberapa pasien tuh yang SGT SGPT-nya 100 lebih gitu karena perlemakan hati, bahkan nggak ada gejala sama sekali gitu ya, mau kerja suruh angkat berat juga masih bisa-bisa aja. Nah cuman memang ya kalau kita bicara sama kebijakan perusahaan, apalagi ini sebuah perusahaan yang tanda kutip maunya pekerja-pekerjanya itu semuanya perfect gitu ya, ada kelainan sedikit aja ditolak, ya itu balik ke kebijakan lokal perusahaan tersebut ya. Kadang-kadang meskipun dokternya sudah kasih keterangan pun bahwa ini hanya kelainan yang tidak signifikan, tetap bisa bekerja dengan seperti biasa ya, yang penting lakukan pola hidup sehat, udah kita tulis keterangan kayak gitu aja kadang-kadang masih ditolak. Jadi ya saya turut bersimpati lah ya kalau sampai memang jadi tidak lolos medical check up. Cuman kalau mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, biasanya sih kalau angkanya hanya ringan seperti itu, ini bukan gangguan yang signifikan. Tapi baiknya Anda tetap lakukan pemeriksaan yang lebih detail untuk mengetahui apakah ini hanya sekedar kecapean kah, atau ada infeksi virus ringan kah gitu ya, atau memang ada perlemakan hati ya seperti yang tadi saya duga gitu ya, atau ya memang ini ada hepatitis kronis yang baru mulai aktivitas penyakitnya meningkat. Ya lebih baik dipastikan aja, karena ya kalau menyangkut kesehatan tentunya ya jauh lebih penting dibandingkan ya lolos medical check up gitu ya. Buat apa dapat kerjaan bagus kalau diri Anda tidak sehat, kan begitu. Baru 1 bulan konsumsi obat TB, efek yang dirasa mual tapi nggak sampai muntah, nyeri sendi sampai dipegang kok sakit, pusing kadang sampai kelingan, gatal-gatal yang luar biasa sampai harus minum obat karena nggak betah. Terus yang paling parah gangguan penglihatan, kayak sensitif terhadap cahaya, buat melirik atau melihat sesuatu kepala ikut pusing. Kalau mental atau psikis jangan ditanya, rasanya kayak orang bingung atau linglung, selalu berusaha mencerna dan menyadarkan diri sendiri. Aneh banget rasanya. Jujur saya belum pernah menemukan pasien yang diberikan obat TB ya terus efek sampingnya menyebabkan keluhan sebanyak ini ya, dan ini rada random ya, mulai dari pegel sampai gangguan penglihatan, gatal-gatal, jadi kesannya kayak ada alergi ya, ada alergi nih karena mungkin salah satu obat TB-nya. Dan kalau kita bicara alergi ya gejalanya memang bisa macam-macam gitu ya. Obat TB di awal-awal diberikan kadang-kadang bisa menyebabkan gejala seperti flu-like syndrome, jadi kayak linu-linu orang kena flu gitu ya. Tapi itu termasuk efek samping yang mestinya ya tidak terlalu berat, dan seiring makin lama minum makin hilang gejalanya gitu ya. Kalau alergi sebenarnya sifatnya, kalau alerginya ringan bisa teratasi hanya dengan obat alergi biasa, obat gatal, terus misalnya makin lama minum alerginya makin hilang, sebenarnya tidak perlu dilakukan penghentian obat TB gitu ya. Tapi kalau misalnya alerginya berat gitu ya, sampai gatalnya mengganggu sekali, atau sampai sesak napas menimbulkan gejala seperti asma, atau sampai bengkak gitu ya, angioedema gitu ya, sampai bibirnya tebel, kelopak matanya bengkak, itu kan bahaya anafilaksis gitu ya. Ya tentu obat TB-nya harus dihentikan dulu gitu ya, atasi alerginya, sambil dicari alternatif obat lain yang bisa mengatasi TBC-nya gitu ya. Mual muntah itu sering sekali, tapi sebenarnya saya rada bingung kalau misalnya udah 1 bulan minum masih mual muntah. Biasanya itu kalau efek samping ke perut dari obat TBC itu nggak lama ya, jadi baru berapa hari dikasih juga udah langsung mahnya nggak enak gitu ya. Ya dan itu juga sama dengan yang efek samping yang tadi saya jelaskan, makin lama diminum ya, misalnya didampingi dengan obat lambung ya, atau misalnya disiasati minumnya jadinya 2 jam atau 3 jam setelah makan malam gitu ya, terus dibawa tidur, kadang-kadang efek samping mualnya juga bisa membaik gitu. Nah ini semuanya dialami gitu ya. Kalau misalnya gangguan penglihatan pada saat lagi sakit kepala itu mungkin bagian dari migrain ya. Orang-orang yang migrain hebat gitu ya, sakit kepala hebat, itu bisa seperti ngelihat sensitif cahaya, atau kita sebut dengan fotofobia ya, itu salah satu dari gejala
migrain gitu. Jadi saya nggak tahu juga nih apakah fotofobianya ini memang bagian dari resiko konsumsi obat TB-nya atau bukan. Tapi prinsipnya begini ya, kalau mencurigai ini sebuah efek samping dari obat gitu ya. Obat yang teman-teman duga ya, jadi kan kadang-kadang orang kalau berobat ke dokter dapat obat macam-macam gitu ya, nggak cuma satu obat gitu ya. Misalnya ada 3 obat gitu ya, agak susah kalau kita pengen tahu ini obat yang mana dengan kalau misalnya memang langsung hentikan semua gitu ya. Kalau misalnya pasien tahu gitu ya, misalnya dia minum obatnya satu pagi, satu siang, satu malam, terus dia ngerasa kok habis minum obat yang malam ngerasain gini gitu ya. Nah itu bisa tuh dites, misalnya obat yang malamnya di stop gitu ya, lalu dilihat 1-2 hari setelah tidak mengkonsumsi obat tersebut, apakah keluhan yang sebelumnya ada setelah mengkonsumsi obat tersebut hilang atau tidak. Kalau misalnya setelah di stop gejalanya hilang, dan apabila obat tersebut digunakan kembali gejalanya muncul lagi, nah kita bisa dengan positif mengatakan ya ini memang efek samping dari obat tersebut gitu ya. Nah cuman ya kalau misalnya efek yang dirasakan sangat berat ya memang dianjurkan untuk stop semua obat sih. Cuman kalau kayak gitu jadi agak ribet ya, mesti ngetes satu-satu lagi obat yang mana nih yang menimbulkan efek samping yang tidak nyaman seperti itu ya. Susahnya obat TBC adalah kebanyakan obatnya, mayoritas yang digunakan adalah obat-obat minum gitu ya. Jadi jujur dalam pengalaman pribadi saya, kalau ketemu pasien TBC yang TBC-nya kena usus sampai ususnya mandek ya, muntah-muntah hebat, tidak bisa makan minum, apalagi minum obat, wah itu ngobatin udah paling pusing deh. Karena kebanyakan obat TBC yang ampuh untuk kumannya itu obat minum ya. Jadi kalau ketemu TBC usus yang menyebabkan ileus ya, ileus itu ususnya mandek itu, waduh itu udah paling ya pusing buat dokternya ya, sengsara juga buat pasiennya, sembuhnya juga jadi banyak kendala gitu ya, lebih lama ya. Tapi apapun itu yang mudah-mudahan bisa menemukan regimen pengobatan yang terbaik sehingga TBC-nya cepat sembuh. Kalau yang ringan mah makan sup ayam. Memang tujuan dari saya membuat video di awal tahun ini ya gitu ya, yang tentang resistensi antibiotik adalah untuk mengingatkan teman-teman ya bahwa kalau baru awal-awal gejala infeksi ya, baru hanya demam 1-2 hari gitu ya, meskipun rasanya nggak enak banget nih, sakit kepala, pegel linu, sakit sendi semua gitu ya, batuk pilek, jangan langsung buru-buru antibiotik gitu ya. Seringkali sebagian besar infeksi akut seperti itu, apalagi yang demamnya langsung mendadak tinggi ya, bukan sumbeng-sumbeng biasa gitu ya, itu penyebabnya virus ya. Virus prinsipnya adalah kita menjaga daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita dengan istirahat yang cukup, menjaga asupan cairan yang cukup gitu ya, makan yang bergizi, minum obat-obat pereda gejala tapi bukan antibiotik ya. Kalau bisa ditambah dengan suplemen vitamin tertentu, misalnya entah vitamin D atau vitamin C sebagai antioksidan gitu ya, itu silahkan saja gitu ya, tapi utamanya adalah istirahat, obat-obat pereda gejala. Kapan biasanya dokter mempertimbangkan antibiotik? Ya tentunya satu dari pemeriksaan fisik, ada tanda-tanda infeksi bakteri gitu ya, atau misalnya dari pemeriksaan laboratorium. Setelah dilakukan laboratorium ya, teman periksa laboratorium kan juga kalau misalnya contoh demam sudah 3 hari tapi masih menetap, karena kebanyakan virus rata-rata demamnya paling 1-3 hari, setelah itu demamnya hilang tanpa antibiotik loh ya gitu. Jadi kalau misalnya cuma demam 2 hari ya teman-teman, santai, bawa istirahat, tidak konsumsi antibiotik, itu sudah hilang sendiri. Gejala yang lain, pegel linu, pusingnya berangsur-angsur baik, itu virus aja ya. Mau tadi makan sop ayam segala macam ya untuk menghangatkan tubuh ya silakan saja ya. Yang penting istirahat, jaga daya tahan tubuh gitu ya. Sama jangan lupa ya, di musim infeksi-infeksi virus seperti ini gitu ya, apapun virusnya ya, selalu upaya pencegahan ya. Ingat, kita sudah melewati pandemi Covid 4 tahun ya. Pelajaran berharga pada saat pandemi itu jangan dilupakan ya. Etika batuk ya, kalau yang lagi sakit ya sebisa mungkin jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah atau interaksi sama orang ya, termasuk orang dalam rumah ya, pakai masker ya. Kalau ngentar satu rumahnya ketularan semua gitu ya. Kalau misalnya batuk pas lagi nggak pakai masker, etika batuknya gitu ya, misalnya kesini atau misalnya pakai tisu gitu ya. Rajin cuci tangan ya. Ini kok kesannya orang-orang udah pada lupa gitu ya. Itu udah pada lupa. Padahal virus-virus yang lain itu juga sama penularannya dan pencegahannya seperti pada saat pandemi Covid. Jadi jadikan pelajaran tentang kebersihan, etika batuk segala macam pada saat pandemi Covid itu sebuah kebiasaan yang berkelanjutan gitu ya. Karena virus bukan cuma Covid. Covid masih ada meskipun sudah sangat jarang, tapi sekarang virus-virus yang lain ini lagi merebak banget gitu ya. Termasuk yang virus baru yang lagi wabah di China gitu ya. Tapi
Ya, so far sih kayaknya nggak ada yang seheboh COVID gitu ya, terutama dari angka kematiannya ya. Jadi selama kita menerapkan pola hidup sehat, menjaga imunitas, kemudian juga menghindari ya paparan virusnya ya. Jadi misalnya ya kalau nggak perlu-perlu amat ya jangan keluar, kemudian juga kalau misalnya ketemu orang yang kelihatan lagi batuk ya mendingan kita jaga jarak. Kalau dia nggak mau pakai masker ya kita yang pakai masker, ya itu jauh lebih baik supaya kita jangan ketularan. Karena kalau udah ketularan sekalipun gejalanya nggak berat, nggak sampai harus dirujukan, tapi tetap mengalami sakit, tetap tidak nyaman, tetap mengganggu kerjaan ya. Jadi yuk coba ingat-ingat lagi ilmu-ilmu mencegah penularan virus yang ditularkan lewat udara, lewat droplet gitu ya, supaya ya jangan sakit gitu ya, karena emang lagi banyak infeksi virus. Salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.